minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Iya. Teman-teman, mari kita bersama-sama dalam waktu ke depan, 1 jam ke depan, akan mendengarkan 2 materi langsung dari coach yang nanti teman-teman bisa kembali saya sampaikan, bisa dilihat di atas materinya. Mudah-mudahan jaringan kita semua lancar dan teman-teman bisa mendengarkan dengan baik. Coach Edwin, the stage is yours. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua sahabat-sahabat semua, dimanapun berada. Kita ini sambil menunggu teman-teman yang akan hadir di kelas Zoom ataupun yang masih juga masuk di secara bertahap masuk di space. Alhamdulillah hari ini adalah kita hari kedua untuk sebuah program free training startup bisnis, ya, SUB atau startup bisnis. Kemarin kita sudah menyampaikan materi tentang filosofi transaksi. Jadi saya akan ulang sedikit ya tentang apa itu filosofi transaksi, hubungannya apa, karena itu akan menjadi penjembatan dari materi hari ini. Jadi semua materi itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Ya baik, saya akan mulai share screen pada Zoom ya tentang filosofi transaksi yang sudah saya sampaikan kemarin. Ya, setiap materi kemarin ada 2 materi, saya akan menyampaikan 2 materi. Jadi yang pertama adalah tentang filosofi transaksi. Intinya dari filosofi transaksi adalah bahwa jangan menawarkan atau menjual sesuatu yang tidak ada potensi pembelinya. Yang kedua, kita harus mengenal dan memahami pembeli dan kemudian berkomunikasi dengan pembeli sehingga sampai terjadi transaksi. Ya, ini poin-poin ini sangat penting di mana para UMKM kebanyakan mereka berfokus pada dirinya, mereka lupa berkomunikasi, mereka lupa membangun hubungan kepada calon pembeli atau pembeli. Kalau pembeli menjadi pelanggan, calon pembeli menjadi pembeli. Yang terakhir adalah melayani pembeli sehingga pembeli mau mengulangi transaksi, menggandakan transaksi, dan merekomendasikan transaksi. Ini 3 hal ini adalah hal yang asasi di mana UMKM itu kadang mereka tidak mau melayani pembeli. Jadi pembeli itu kalau mau beli ya syukur, kalau enggak ya udah. Kalau mau beli sama saya silakan, kalau nggak suka sama produk saya silakan cari produk yang lain. Kata-kata inilah yang tidak dalam definisi melayani pembeli. Kita senyum, sapa, memperlakukan pembeli sebagai pembeli adalah raja dan seterusnya. Ya, ini adalah irisan antara demand dan supply, permintaan dengan penawaran, pembelian dan permintaan, di mana irisan antara pembelian dan penjualan itu yang disebut transaksi. Baik, di mana pembeli itu menghasilkan transaksi, hasilnya adalah yang kita inginkan adalah arus kas. Oke, arus kas adalah output yang kita inginkan ini adalah prinsip dari IPO coaching, yaitu input, proses, dan output, di mana arus kas adalah tujuan dari setiap aktivitas penjualan atau aktivitas perdagangan. Oke, ini yang masih yang kemarin, di mana transaksi adalah irisan antara pembelian dan penjualan. Ya, dari sisi pembelian dia membeli, dari sisi penjualan dia menjual. Ya, poin pentingnya adalah yang harus kita perhatikan adalah pembeli dan transaksi. Oke, nah ini yang sering terjadi di mana penjual dia menjual sesuatu hal yang tidak ingin dibeli oleh pembeli, akhirnya tidak terjadi yang namanya transaksi. Mereka punya kekuatan membeli, mereka punya uang ya di atas ini ya. Ya ini dia. Ya mereka punya uang nih, pembeli punya uang tapi nggak beli sama kita. Mereka punya keinginan yang tidak bisa atau kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh penjual sehingga tidak ada irisan transaksi. Oke. Nah, ini yang terjadi adalah ketika transaksi dilakukan oleh pesaing.
kita juga tetap kekeh menjual sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh pembeli, tidak dibutuhkan oleh pembeli. Kalau ini terjadi persaingan bagi-bagi kue istilahnya di dalam dunia usaha. Ya, ini sudah jelas, kemarin saya hanya mengulang. Kalau yang gambar ini adalah di mana penjual itu sold out, terjadi transaksi seluruh produknya laku dibeli oleh pembeli, bahkan pembeli ini barang susah didapat nih di putih, ya barang sudah dapat mereka mau tapi nggak dapat barangnya karena sudah habis dibeli oleh pembeli yang ada di tengah sini. Oke, ya ini skip semuanya yang sudah disampaikan kemarin. Ini adalah yang tadi ada 4 tipe, tidak terjadi pembelian, ya tidak, kita menjual sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh pembeli, di mana pembeli malah membeli pada pesaing. Kalau ini bagi-bagi kue. Yang terakhir adalah ini yang ideal, di mana transaksi berbasis pesanan atau captive market, di mana pembeli tidak punya pilihan lain kecuali membeli pada kita. Ya, ini juga ada 4 cara, yaitu bagaimana kita membuat produk baru. Orang baru mau punya bisnis, ya mau mencari ide-ide produk, di mana kita harus tahu, oh pembeli maunya ini tuh bulat putih, sehingga penjual menawarkan hal yang sama, sehingga terjadi transaksi. Ya, penjual bentuknya bintang biru, pembeli maunya lingkaran putih, sehingga penjual menawarkan, nah, kalau Anda mau lingkaran, saya kasih lingkaran. Jadi yang tadinya produk kita bintang, kita harus mengubah diri menjadi, tadinya kita bintang, mengubah diri menjadi lingkaran. Oke, terima kasih. Baik. Oke, saya lanjutkan, di mana kalau yang ketiga adalah terjadi antara iklan promosi, di mana kita mengubah persepsi pembeli, di mana pembeli mengikuti selera kita. Kita punya produk A, ya pembeli maunya B, tetapi bagaimana si pembeli itu mau mengikuti produk A ini? Maka itulah yang disebut sebagai edukasi, iklan promosi, demo atau demonstrasi, dan testimoni. Sehingga pembeli yang tadinya dia seleranya bintang, dia mau mengubah lingkaran seperti maunya kita. Itu yang disebut sebagai edukasi, testimoni, dan demonstrasi. Yang terakhir adalah penetrasi pasar. Membeli sudah sesuai seleranya sama kita, tapi kok tidak terjadi pembelian, maka kita harus mendekati pembeli dengan berbagai cara, dengan kita melakukan event, kita melakukan free trial dan lain-lain sehingga terjadi transaksi. Oke, ini sudah selesai. Kembali saya menyampaikan materi yang lainnya, yang juga saya sudah sampaikan kemarin, yaitu tentang ya, silakan. Untuk teman-teman di Space dipersilakan untuk melihat materi yang akan dipaparkan hari ini di postingan coach yang di atas supaya bisa memahami apa yang sedang dibicarakan coach. Jazakallah. Coach, silakan coach. Ya, baik. Saya masih ada 3 menit menuju jam 20.00 ya. Alhamdulillah tadi bisa tersampaikan. Ini materi yang kedua hari kemarin. Yang pertama tadi adalah mencari ide produk atau mencari gagasan tentang saya mau jual produk apa ya. Jadi materi yang pertama adalah tentang itu. Yang kedua ini adalah materi tentang apa sih bisnis yang bagus, apa sih bisnis yang ideal ya. Ada bisnis yang bagus, profitable, atau bisnis yang laris. Nah, kalau yang pertama tadi bicara produk, yang sekarang bicara mengenai bisnis. Baik, ini dia materinya. Ya. Mang Rasid bisa, materi saya sudah tampil ya? Baik, terima kasih. Baik, kita mulai. Saya ada waktu 3 menit untuk menyampaikan hal yang luar biasa ini. Jadi ada 3 pertanyaan. Apa sih bisnis yang bagus? Ya, ada bisnis. Orang berpikir ada 3 bisnis yang bagus sesuai hobi, dikerjakan di rumah tanpa modal, dikasih modal malah, sesuai keahlian dan pengalaman, tidak perlu karyawan. Ada juga pertanyaan, apa sih bisnis yang profitable? Ya, untungnya besar, marginnya tinggi, unik, berbeda, blue ocean, tidak ada pesaing,
inovatif, kemudian pionir atau sebagai perintis, dia yang pertama kali. High quality, dia berkualitas tinggi sehingga untungnya besar. Barang langka, ya, seperti macam-macam ya. Ada kalau di Indonesia ada batu cincin, ada barang-barang bersejarah, ya. Ada yang best product, barang saya adalah yang terbaik. Nah, apakah itu yang bisnis yang menarik untuk kita, bisnis yang profitable? Yang terakhir adalah apa sih bisnis yang ramai dan laris? Jadi ada 3 jenis pertanyaan sebenarnya. Ya, tadi ada contohnya sembako, makanan, fashion, atau pakaian, ya, tren bisnis yang lagi ngetren, bisnis yang lagi booming istilahnya. Kemudian bisnis musiman, supplier, vendor, supplier atau vendor kita memberikan menjadi supply, menjadi pemasok atas pesanan dari suatu perusahaan misalnya. Atau berdagang di pasar, bisnis komoditas, beras, jagung, gula, dan lain-lain. Atau bisnis pertanian misalnya. Ini yang sudah jelas laris, yang sudah pembelinya sudah jelas dari segi karena semasa pandemi orang tetap makan misalnya. Atau berdagang di keramaian. Atau yang terakhir adalah sosial media. Baik, ada ternyata 3 jenis pertanyaan tadi ya. Nah, itu yang kita kategorikan sebagai input, proses, dan output. Ya. Bisnis yang laris itu adalah hasil, itu yang sebagai output, itu yang sudah hasil akhirnya, yaitu bisnis yang ramai. Ya, bisnis yang ramai, laris, itu adalah demand atau permintaan terbanyak. Calon pembelinya sudah jelas, konsumen yang siap membayar. Dia di lokasi-lokasi, artinya dengan lokasi yang strategis, orang sudah mudah membeli. Tempatnya di keramaian, kemudian bisnis yang bertumbuh terus. Kemudian tadi yaitu penjelasan yang barusan itu adalah tentang bisnis yang laris atau bisnis yang ramai pembelinya. Baru kita bisnis yang kedua, apa sih yang profitable? Yang ketiga adalah jadi urutannya di bawah ini 1, 2, 3. Ini urutannya cara berpikirnya. Ternyata 3 pertanyaan tadi, apa sih bisnis yang laris, profitable, dan bagus? Itu bisa ditemukan dalam satu usaha. Sebagai contoh ya, warung bakso misalnya. Warung bakso, saya mau bisnis yang ramai dan laris, udahlah saya mau jualan bakso aja deh. Di mana tempatnya? Di pasar atau di perumahan, harganya menengah, kalau harga mahal nanti susah jualnya. Atau harga terlalu murah, orang nggak mau juga. Aduh, ini kenapa murah sekali? Curiga. Yang menengah-menengah aja. Misalnya ini contoh. Bagaimana sih yang profitable? Bagaimana yang menjamin itu menguntungkan? Harus enak. Tanpa MSG. Nah, ini inovasi. Tapi inovasinya bukan ngarang-ngarang, inovasinya adalah tadi buat bahwa warung bakso memang ramai. Tapi kita mulai ada inovasi di situ, ada kreativitas tanpa MSG. Dengan apa? Oh, itu bumbu rahasia saya. Bagaimana dia tetap nikmat tanpa MSG atau tanpa penyedap rasa. Yang terakhir adalah ini daging sapi asli, dijamin. Diceritakan ini ngambilnya, saya belinya di mana, ini sapinya tidak mengandung campuran daging yang lain misalnya. Ya, bahwa daging sapinya betul-betul berkualitas. Yang terakhir nomor 4 adalah giling sendiri. Yang terakhir kemudian mulai berbicara merek, sudah berbicara ada mereknya, ada brand, bakso bintang contohnya. Baru berbicara bisnis yang bagus. Jadi pada satu bisnis yang sama menjawab pertanyaan laris, profitable, dan bagus. Di mana ketiga hal ini bukanlah dikotomi, bukanlah dipisah-pisahkan. Bisnis yang laris itu berbeda dengan bisnis yang profitable, berbeda bisnis yang bagus. Artinya ketiga hal ini harus bisa dijawab dalam satu pertanyaan. Sehingga nomor 1, 2, 3 yaitu bisnis yang ramai, laris, atau profitable, menguntungkan, dan bisnis yang bagus adalah hasil yang sudah terbukti. Itu yang harus diprioritaskan nomor 1. Yang kedua baru kita memikirkan konsep kreativitas dan inovasinya seperti apa. Yang terakhir baru bicara modal, subjektivitas. Subjektivitas artinya kita bicara bisnis yang bagus itu harusnya seperti apa. Oh, itu mulai bicara selera, subjektif kita. Tetapi nomor 1 dan nomor 2-nya sudah aman, baru bicara selera kita. Yang kita anggap bagus itu seperti apa? Kan yang menurut kita bagus belum tentu menurut orang lain. Nah, disitulah yang kemudian kita mengkonsep sebuah bisnis itu tidak buram ya, tidak abu-abu, jadi sudah makin jelas dan tertuju. Baik, itu sudah ringkasan dari 2 materi kemarin. Kita akan masuk ke materi yang berikutnya. Yang hari ini akan saya sampaikan judulnya adalah
nilai tambah dan faktor kali. Silakan teman-teman yang tadi sudah saya share di Twitter ya. Kalau teman-teman yang ada di Zoom langsung bisa melihat presentasi. Ini yang akan saya share. Saya cek dulu untuk Twitter Space, jelas ya suara saya masih berlanjut, masih bisa memantau saya, Kak Dila? Baik, baik siap. Oke. Silakan teman-teman yang di Twitter Space melihat di atas saya bilang, saya tulis di situ slide malam ini ya, judulnya adalah nilai tambah dan faktor kali. Baik, kita akan mulai materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nilai tambah dan faktor kali itu apa sih? Nilai tambah mungkin secara umum teman-teman juga sudah terbayang ya. Jadi materi yang saya sampaikan ini bukan hal baru. Hanya ini adalah hal yang sederhana yang teman-teman sudah dengar sebelumnya. Hanya saya masukkan puzzle-puzzle ini menjadi sebuah gambar yang ya, menjadi gambar yang utuh. Gimana apa itu nilai tambah dan faktor kali? Ya, nilai tambah dan faktor kali adalah basis aspek keuangan. Ya, setelah dua materi yang pertama kita berbicara tentang jualan, bicara tentang pembeli, maka hal yang berikutnya harus kita pikirkan adalah tentang uangnya. Ya, mana nih cerita tentang duit. Nah, hari ini malam ini kita akan bicara tentang sisi keuangannya, tapi yang basicnya dulu, hal yang mendasarnya, yaitu di mana ini tentang nilai tambah dan faktor kali ini adalah hal asasi di dalam memulai bisnis atau mengevaluasi bisnis. Bagi teman-teman yang sudah berjalan usahanya, kita bisa evaluasi dengan pendekatan ini. Yang kedua adalah bagaimana nilai tambah dan faktor kali dapat tercipta. Dari mana asalnya? Dalam bisnis apa? Nanti kita akan ikuti. Yang ketiga adalah bagaimana rantai nilai tercipta pada sebuah ekosistem bisnis. Wah, apa ini rantai nilai? Rantai nilai ini di dalam ilmu bisnis disebut juga sebagai supply chain. Supply chain itu antara hulu dan hilir. Nanti kita akan ikuti setelah ini ya. Yang ketiga, yang keempat adalah bagaimana faktor kali menentukan skala dan keberlangsungan bisnis. Baik, kita akan mulai. Nilai tambah itu apa sih? Nilai tambah itu adalah yang disebut sebagai margin keuntungan sebenarnya. Ini dari sudut pandang keuangan ya, dari sudut pandang keuangan, dari sudut pandang produksi dan lain-lain nanti mungkin punya definisi yang berbeda. Yang simpel aja, kita ini pengusaha, pedagang, entrepreneur, UMKM memulai dengan mindset yang simple, sederhana ya, jangan yang kalau boleh-boleh aja sih kita membuka wawasan untuk mengenal istilah-istilah yang lebih canggih lagi, tapi kita belajar dengan hal yang sederhana dulu supaya ketika kita mudah memahami, kita mudah mengajarkannya kepada orang lain juga. Baik, yang pertama, nilai tambah adalah margin keuntungan atau profit margin. Ya, yaitu rumusnya adalah harga jual dikurangi biaya, selesai. Itu nilai tambah. Itu adalah yang kita ciptakan, di mana kalau biaya itu istilahnya, kalau orang umum istilahnya harga modal ya. Harga modalnya berapa ini? Harga modal 100, harga jual 150. Berarti kita berhasil menciptakan nilai tambah. Ya, kita menciptakan nilai tambah. Dari belinya 100, jual 150. Itu yang disebut sebagai nilai tambah. Kemudian faktor kali apa? Tadi yang beli tadi, orang yang membeli sama kita senilai 150.000 misalnya. Dia ada frekuensi dan volume. Frekuensi hari ini beli 1, ya kita dapat keuntungan 50.000. Ya, karena tadi beli 100.000 jual 150. Kita dapat keuntungan 50.000. Itu nilai tambah. Ketika bicara faktor kali 150.000, frekuensi dia hari ini beli, minggu depan beli, minggu depannya lagi beli. Setiap satu minggu sekali dia beli 150.000, 150.000, 150.000. Itu yang disebut sebagai frekuensi. Sehingga kita setiap minggu mendapatkan keuntungan 50.000 dari satu customer yang tadi. Nah, ketika kita membuat penawaran-penawaran tertentu, Bu, kalau ini beli 2, nanti dapat saya dikasih diskon 10%. Oh, beli 2 dapat diskon 10%, lumayan. 5.000 ya. 5.000 satu, dapat 2, 10.000. Boleh deh, saya juga banyak juga ternyata enak. Misalnya produknya makanan, ternyata enak.
Oke deh, saya beli 2. Itulah yang disebut volume penjualan. Yang pertama tadi frekuensi, dia beli, tadinya dia beli 1 minggu sekali 150.000, dia belinya seminggu 300.000, 300.000, 300.000, 300.000. Ya, 300.000 dikali 4. Awalnya dia cuma beli 150.000. Ya, terus dia dalam 1 bulan beli 150.000 dikali 2 dikali 4, 8 kali. Nah, itulah yang disebut sebagai faktor kali. Ya, kalau yang tadi dia nilai tambahnya 50.000, tapi faktor kalinya berapa kali dia membeli. Volume penjualannya berapa banyak. Nah, kalau atas ada berapa kali, yang kedua frekuensi adalah berapa kali, volume penjualan adalah berapa banyak dia membeli. Bagaimana caranya memperbanyak? Nah, kita akan ikuti dalam materi-materi yang berikut. Tapi konsep dasarnya seperti ini. Ini contohnya perjalanan nilai tambah komoditas beras, ya. Gimana kok beras punya perjalanan nilai tambah? Dari petani kita asumsikan, dari petani menjual beras kepada tengkulak. Pak, kalau beli beras di sana minimal 10 ton. Ya, yang membeli sebanyak 10 ton itu nggak mungkin toko beras. Yang beli adalah namanya tengkulak. Kenapa namanya tengkulak? Karena dia membeli secara kulakan. Ya, kulakan itu ya grosir. Tengkulak itu pembeli grosir sebenarnya, ya. Jadi jangan mengartikan tengkulak itu hal yang negatif. Kadang-kadang masyarakat, oh tengkulak itu hal yang negatif kebanyakan. Padahal tengkulak arti kata tengkulak aslinya adalah dia pedagang besar, pedagang grosir. Ya, dia membeli dalam jumlah banyak, kemudian dia sebar jual-jual di toko-toko beras, penjual juga. Ya, dia membeli 8.000 per kilogram, dia jual 10.000. Oh, untungnya tipis karena tidak ada nilai tambah. Nilai tambahnya cuma mengantarkan dari sawah, dari petani kemudian ke toko beras. Dia dapat untung 2.000. Kenapa untungnya tipis? Karena pasti sekali dia beli dalam 1 bulan habis, pasti habis dalam 10 ton habis semua. Misalnya gitu. Dia dapat untung Rp2.000 per kilogram. Kemudian dari tengkulak si toko beras menjual seharga 13.000. Tadi yang pertama dari petani 8.000, tengkulak menjual 10.000, toko beras menjualnya 13.000. Dia dapat untung Rp3.000 toko beras ini. Ya, setelah dia membeli dari tengkulak 10.000, kemudian toko beras ini menjualnya 13.000. Toko beras ini menjual ke rumah makan. Kenapa dari toko beras 13.000 kemudian rumah makan jadi 60.000? Ya, 60.000 per kilogram. Kenapa rumah makan menjualnya dalam bentuk nasi? Beras yang tadi cuma 13.000 per kilogram. Ya, dia bisa menjual bukan 1 kilogram. Mungkin kalau orangnya berempat, ya, atau berlima, dia menjual 1 kilogram karena sepiring nasi. Sampai saya sebelum ngomong ini saya timbang dulu tadi. 1 piring nasi itu sekitar antara 200 sampai 250 gram sepiring nasi. Jadi kita asumsikan yang paling kecil misalnya, yang paling sedikit adalah 200 gram per piring, ya. 200 gram per piring artinya adalah tapi kita asumsikan misalnya 13.000 per kilogram itu jadi berapa? 13.000 per kilogram ibaratnya dikali 4 ya, dikali 5 ya, dikali 5 dibagi 5. Ya, artinya dalam 1 kilogram tadi ketika jadi 5 piring itu maka nilainya sudah 60.000 dia jual. Karena sepiring nasi yang dia jual antara 12.000 sampai bahkan 1 piring nasi goreng itu, ya, ketika nasi goreng, nah di atas ini contoh nasi goreng, dia bisa jual 1 piring itu 50.000 kalau di hotel atau di restorannya. Maka 1 kilogramnya itu range-nya antara 60.000 sampai 200.000 per kilogram beras. Karena itulah yang disebut sebagai nilai tambah. Karena dia beras itu cuma tidak hanya dijual beras, karena dimasak, ada tenaga kerja, membayar chef, membayar tukang masak, membayar kita beli bumbu,
membayar gas dan lain-lain, sehingga nilai tambahnya sudah berlipat-lipat. Itu yang disebut sebagai nilai tambah. Pertanyaannya, kita mau jadi siapa? Mau jadi petani, mau jadi tengkulak, mau jadi toko beras, atau menjadi rumah makan? Setiap rantai nilai, ya, setiap profesi di sini itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, punya keunggulan masing-masing, ya. Ya, kalau contohnya kalau petani istilahnya hampir semuanya akan sold out. Tidak ada istilahnya beras busuk misalnya. Kalau begitu pula dengan tengkulak, semua berasnya pasti akan dibeli. Sama juga dengan toko beras, maka dia nggak bisa jual mahal-mahal. Sementara kalau rumah makan itu dibuat berdasarkan pesanan. Ketika sudah dipesan baru jadi, nggak ada istilahnya. Ya ada sih beberapa, misalnya nasi goreng yang sudah jadi kita tinggal beli misalnya, di kantin atau di apa gitu. Nah, tapi kebanyakan untuk membuat ini kan barang busuk ya. Kalau sudah dibuat jadi nggak dibeli itu jadi busuk. Dia menjadi basi. Nah, artinya itu ada risiko. Karena ada risiko, maka dia menjualnya lebih mahal. Dia punya nilai tambah. Baik, karena dia menjual secara fresh, secara segar. Ya, ini yang disebut sebagai, ya, di slide yang berikutnya adalah antara hulu dan hilir. Ini yang dimaksud sebagai supply chain atau rantai nilai, ya, rantai pasok, ya, supply chain, rantai pasok atau rantai nilai. Value chain juga istilahnya adalah value chain, di mana ada hulu, kemudian distributor atau grosir atau pedagang besar, yang di bawah adalah hilir, downstream, ya. Di hulu tuh di gunung istilah. Hulu itu siapa? Produsen, ya. Ada distributor, kemudian ada hilir. Distributor adalah pedagang besar yang membeli kepada hulu. Kemudian ada hilir atau pedagang retail yang menjual satuan dan dia membeli dari distributor kemudian menjual kepada konsumen. Ya. Kalau hulu sekali beli, mau beli berapa ya? Saya kan produsen, Anda harus beli, ada penjualan pemesanan minimal kalau beli sama saya. Itu hulu. Begitu juga dengan distributor. Untuk membeli dengan distributor ada pemesanan minimal atau ada kontrak. Tapi dengan hilir, ya, hilir ini adalah pedagang retail, pedagang satuan yang menjual produk secara satuan. Ya, kita membeli ke toko misalnya, mau beli pulpen, mau beli berapa? Satu. Mau beli air mineral, berapa belinya? Satu. Mau beli tisu, berapa? Satu bungkus. Hal itu tidak akan terjadi pada distributor dan produsen. Walaupun itu mungkin terjadi. Contohnya apa? Contohnya adalah tadi, kembali ambil contoh pedagang nasi goreng. Dia produsen. Coach, suara tidak masuk ke Twitter, Coach. Baik, saya coba cek dulu. Ya, sudah. Sudah masuk? Baik, saya lanjutkan ya. Hulu, distributor, kemudian hilir atau downstream, ya, pedagang retail. Nah, ini terjadi pada nasi goreng misalnya. Nasi goreng ini ada di mana pedagang nasi goreng? Ya, dia produsen, dia mendistribusi, dia menjual satuan. Bagaimana dia membuat dari nasi sampai jadi? Dia produsen juga. Kemudian dia keliling, tukang nasi goreng yang di gerobak misalnya. Dia keliling kampung, keliling perumahan, dia melakukan distribusi. Yang terakhir dia melakukan perdagangan retail. Orang mau beli berapa nasi goreng? 1 piring, 2 piring. Belinya 1. Karena dia mengambil semuanya, akhirnya dia punya nilai tambah yang besar. Ya, oke. Nah, di sepanjang jalan ini ada logistik, pergudangan, dan transportasi. Baik. Dari hulu, sebagai produsen, di mana nilai tambah dan faktor kalinya? Nilai tambahnya adalah dari margin keuntungan, ya, atau profit margin adalah dari harga barang jadi atau harga jual dikurangi biaya bahan baku yang disebut sebagai harga pokok produksi. Ya, itulah nilai tambah yang diperoleh dari seorang produsen. Ya, produsen adalah mengubah bahan baku sampai bahan jadi, termasuk semua produsen jasa. Ya, jadi orang yang bergerak di bidang jasa, dia adalah memproduksi apa? Memproduksi jasa. Memproduksi jasa. Ya, dia produsen. Kemudian harga produksi yang murah karena produksi banyak dari bahan baku. Ya, ini adalah sumber dari nilai tambah, ya, harga produksi yang murah. Ya, karena bahan bakunya beli banyak,
Ya, bahan bakunya beli banyak, dia bisa memproduksi dengan harga yang murah. Sehingga itulah yang disebut sebagai nilai tambah. Yang berikutnya adalah dia meningkatkan kualitas karena hasil kreasi dengan riset dan penelitian. Oh, ini sesuai dengan selera konsumen, selera pembeli seperti ini, dia ikuti, kemudian dia memberikan inovasi, memberikan kreativitas, memberikan sentuhan selera tinggi di situ, sehingga dia bisa meningkatkan nilai nilai tambah. Ya, di situ ada kreasi dan inovasi. Dan kemudian dia harus membangun keunikan, sesuatu hal yang unik, suatu hal yang tidak bisa didapatkan dari yang lain. Ini yang bisa begini cuma satu nih dia punya keunikan yang tidak bisa ditiru oleh yang lain, sehingga keunikan inilah yang membuat nilai tambahnya menjadi tinggi. Setelah seorang produsen, ya, termasuk tadi produsen jasa ya, seorang produsen dia punya nilai tambah, kemudian dia harus memikirkan yang disebut sebagai faktor kali. Faktor kali yaitu penjualan dalam volume besar pada distributor. Seorang produsen idealnya dia tidak sibuk berjual. Ini terjadi pada perusahaan yang sudah besar ya, yang sudah skala besar. Artinya UMKM yang dari mikro mau naik jadi usaha kecil, atau usaha kecil yang mau menjadi usaha menengah, atau menengah menjadi usaha besar, maka dia harus semakin spesifik usahanya. Tidak semuanya seperti tadi tukang nasi goreng, dia keliling tukang bakso, dia produsen juga, dia distributor juga, dia retail juga, semuanya dia di sana. Nah, semakin dari mikro semakin tinggi usahanya, dia akan mengambil semakin spesialis, semakin fokus. Ya, seorang produsen itu menjualnya kepada seorang distributor, karena dia sibuk berproduksi, dia nggak sibuk jualan. Jualannya sekali-sekali aja. Ketemu dengan distributor, yuk kita kontrak. Anda mau beli berapa banyak? Atau menjual sekali-sekali, sekali kirim sekian ton, sekali kirim 1 truk, sekali kirim dalam jumlah yang besar. Ya, akhirnya juga faktor kali itu dikunci dengan kontrak penjualan yang rutin. Nah, ini adalah nilai tambah dan faktor kali yang bisa didapatkan dari produsen, dari seorang produsen. Cirinya apa? Tadi dia mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Oke, yang berikutnya adalah slide berikutnya adalah distributor atau perdagangan. Ya, distributor atau grosir atau perdagangan besar. Dari mana nilai tambahnya? Yaitu harga jual dikurangi harga pembelian yang murah. Karena kenapa dia dapat untung besar? Kenapa dia dapat untung? Untungnya dari mana sih nilai tambah? Karena dia beli dari si produsen tadi dalam jumlah yang besar, sehingga dia bisa menekan harga menjadi murah. Terus apa sih kelebihan seorang pedagang besar, seorang distributor, seorang pedagang grosir? Karena dia mengasih, kan seperti yang saya bilang, pabrik itu kan cuma satu misalnya. Dia seorang produsen nggak bisa buat pabrik di mana-mana. Karena dia harus mengeluarkan investasi yang besar, membuat pabrik, membuat produksi, sehingga dia belum tentu bisa membuat cabang produksi di mana-mana. Walaupun ada, ya seperti teh botol, dia ada kota-kota tertentu dia membuat produksi karena dia melihat karena sudah banyak sekali pesanannya. Nah, itu mungkin terjadi, tapi tidak semua bisa melakukan itu. Karena hal tersebut, maka keuntungan bagi distributor adalah dia membeli dari si produsen ini, kemudian menyebarkannya kepada apa? Kepada toko, dijual lagi kepada yang akan menjual kembali. Si distributor ini tidak berhubungan langsung dengan konsumen, walaupun itu mungkin, tapi si distributor juga nggak mau pusing. Dia harus habis barangnya ketika beli, tadi sudah beli dengan harga murah, dia harus menjual habis pada toko, sehingga dia tidak karena disitulah keuntungannya dia harus terus cetak cash. Kalau dia menjual dengan harga yang mahal, dia bersaing, dia harus menjual satuan, karena effort untuk menjual satuan itu tinggi sekali ya. Istilahnya retail, menjual satuan. Retail is detail. Nah, itu nanti ada masuk lagi ilmunya, orang-orang yang paham dalam ilmu retail, toko-toko retail, toko besar dan lain-lain, itu nanti bisa berguru lebih dalam lagi tentang toko retail.
Nah, itulah nilai tambah yang diciptakan oleh distributor. Dia membeli murah, kemudian dia menjualnya kepada para toko, dia membagikannya kepada para toko. Kelebihannya apa? Ada pelayanan dan fasilitas. Pelayanan pesan antar, bayar mundur, fasilitas macam-macam, ada pelayanan dan fasilitas. Sehingga hal itulah yang kemudian memberikan nilai tambah. Nilai tambah itu apa sih? Balik lagi profit. Nah, ini yang harus diproduksi oleh seorang distributor. Kemudian faktor kalinya apa? Nah, contohnya adalah penjualan dalam volume lebih kecil. Karena dia menjual dalam lebih kecil, dia bisa menciptakan frekuensi kepada si toko tadi. Ya, si toko tadi karena dia menjual lebih kecil, dia mengejar volume karena penjualan dalam volume yang lebih kecil. Dia tidak kemudian beli 10 ton dijual langsung 10 ton ke toko yang sama. Dia harus menyebarkan, dia beli 10 ton, disebar 1 ton toko A, 1 ton toko B, 1 ton toko C. Karena cuma 1 ton, akhirnya dia bisa, oh kalau 1 ton saya mau sebulan, saya dikirim sekali deh 1 ton. Kata si toko. Nah, akhirnya kalau kamu mau beli 1 ton dari saya, maka saya bisa kasih harga, dan Anda kalau Anda mau kontrak, saya bisa kasih harga spesial. Oke, kalau gitu saya kontrak ya. Kita kontrak dalam 1 tahun, harganya saya mau 1 ton, harganya itu harga mengikuti harga pasar. Deal. Nah, itulah yang bisa diciptakan nilai tambah dan faktor kali dari seorang distributor atau perdagangan besar. Yang terakhir adalah yang disebut sebagai hilir. Ya, tadi hulu, upstream, ini hilir, downstream. Ya, gitu. Tadi di gunung, sekarang di laut. Ya, laut itu siapa? Itu adalah konsumen langsung. Yang beli berapa tadi? 1. Itulah yang namanya retail, penjual satuan atau eceran. Nah, nilai tambahnya dari mana? Nilai tambah adalah selisih antara harga jual dan harga pembelian yang murah dalam volume besar. Jadi lagi-lagi si toko ini bisa mendapatkan harga lebih murah. Dari siapa? Dari distributor. Kok nggak dari pabrik langsung? Bisa aja. Tapi si pabriknya mau nggak mendistribusi kepada si toko langsung? Sebenarnya mungkin saja tanpa ada middleman atau tanpa ada produsen yang menengahi, misalnya yang menjadi perantara. Hal itu sangat mungkin. Kemudian dari mana lagi nilai tambahnya? Harga jual lebih tinggi karena pelayanan, fasilitas, potongan harga, dan pelanggan. Kok ada sih, ada toko tradisional harganya lebih murah, tapi jualannya susah dibanding toko yang sebelah harganya lebih mahal, ya harganya lebih mahal, terus harganya lebih mahal, tapi orang tetap mau beli. Kenapa? Karena di situ ada AC, ya. Di situ ada pelayanan, begitu masuk selamat datang, selamat berbelanja. Ada hal-hal yang sepele seperti penjualnya yang penjualnya itu ramah, selalu tersenyum, selalu melayani, selalu membantu. Badannya wangi mungkin ya. Sementara toko tradisional yang jual nggak mandi, bajunya asal-asalan, tokonya kotor. Itu hal-hal yang kemudian orang akhirnya mau membayar lebih mahal. Itulah yang disebut sebagai nilai tambah. Ya, kemudian dari mana dapat keuntungan tadi selain fasilitas, potongan harga, kelangkaan, dan lain-lain, dari juga pelayanan, adalah dari konsinyasi atau titip jual. Ya, tidak sedikit peritel atau pengecer, dia menjual barangnya itu nggak keluar modal. Ya, toko-toko itu nggak keluar modal, Anda taruh aja barang di situ pasti laku. Nah, dia membayar setelah laku. Nah, ini salah satu nilai tambah yang diciptakan. Kelebihannya dia nggak keluar modal, dia langsung dapat untung. Ya, tadi konsinyasi adalah titik jual, yaitu tanpa harga pembelian dia nggak keluar biaya, tapi dia mengeluarkan biaya untuk stok, ya untuk stok barang dan lain-lain. Kemudian faktor kali ini dari mana seorang peritel atau sebuah peritel atau toko mendapatkan faktor kali. Yang pertama adalah penjualan satuan kepada banyak konsumen. Ya,
Karena jualan satuan, tapi konsumennya banyak. Itu faktor kali, konsumennya banyak sekali. Gimana caranya? Tadi lokasi yang strategis, dia mendapatkan penjual, bisa bertemu dengan konsumen yang banyak. Kemudian frekuensi yang berulang dari pembeli. Pembeli. Suara kembali, Coach. Oke, saya cek. Sudah masuk, Space? Cek. Ya, cek. Sudah masuk ya, Space? Di saya sudah biru. Nah, sudah mulai, Coach. Alhamdulillah. Maaf mengganggu. Sudah terdengar? Terdengar, Coach. Alhamdulillah. Oke, siap. Baik. Saya lanjutkan ya. Faktor kali dari penjual satuan atau pengecer atau peretail, yaitu frekuensi berulang dari pembeli. Pembeli beli lagi. Kenapa dia mau membeli lagi? Tadi pelayanan. Ya, pelayan contohnya juga yang lain apa? Kalau toko itu harus lengkap. Ya, toko itu harus lengkap. Harus punya banyak variasi, punya banyak pilihan. Sehingga tidak disebut toko kalau barangnya cuma satu alternatif. Contoh misalnya, Indomaret itu kan grupnya Indofood. Ya, produknya salah satu produk namanya Indomie ya, Indofood, Indomie, Indomaret. Tapi Indomaret harus punya stoknya mie sedap. Karena dia itu walaupun itu pesaingnya kan Wings kan, itu diproduksi oleh Wings Food. Walaupun dia pesaing, tapi stok Indomaret sebagai toko dia harus menyediakan yang lengkap sehingga konsumen itu terpuaskan karena punya banyak pilihan. Ketika Indomaret hanya menjual Indomie saja, itu jadi tidak menarik. Dan pada akhirnya konsumen akan mencari produk pesaing tadi di toko lain dan dia kehilangan kesempatan untuk membeli. Dan seorang konsumen yang datang di toko itu adalah kesempatan yang sangat berharga dia menjual produk yang lain. Ya, karena lengkap, toko itu lengkap. Nah, jadi teman-teman UMKM ya yang menjual satuan, teman-teman itu adalah toko. Nah, ini kita bahas dalam materi yang berikut ya, tentang spesifikasi seperti apa. Tapi pada poin ini kita membahas nilai tambah dan faktor kalinya dulu. Oke. Nah, ada satu buku yang saya sangat rekomendasi seandainya teman-teman UMKM yang baru memulai usaha atau yang sudah memulai usaha tapi menemui macam-macam masalah. Ini buku yang mau saya wajibkan untuk baca, ya, Marketing Revolution oleh Tung Desmuari. Isinya itu bukan bicara tentang autobiografi, bicara tentang motivasi yang seperti apa. Memang Tung Desmuari ini seorang motivator, tapi isi buku ini itu betul-betul hal yang detail tentang bagaimana meningkatkan penjualan, bagaimana kalau melakukan promosi. Jadi itu hal yang praktis yang bisa dikerjakan. Ada banyak sekali alternatif cara menjual yang direkomendasikan dalam sudut pandang nilai tambah dan faktor kali. Luar biasa buku ini. Saya selalu sangat mengapresiasi buku ini. Dan ini buku ditulis 10 tahun yang lalu, lebih kurang 10 tahun yang lalu. Ya, dan pada saat launchingnya itu adalah saat Pak Tung ini menyebarkan uang dari helikopter atau pesawat, uang 500 juta disebar di tengah lapangan ya, di daerah Banten sana. Nah, itu masyarakat di bawah tuh berebut 500 juta. Dan itu pada saat launchingnya buku ini. Nah, jadi saya kalau ada satu buku yang saya sarankan untuk baca, yaitu buku ini. Baik, saya lanjutkan dengan materi yang berikutnya. Ini sudah selesai. Materi yang berikutnya yaitu tentang 2 tipe utama dan 4 tipe umum bisnis. Gimana, Bang Rasa? Oke, baik. Ya, kita lanjutkan ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini materi yang berikutnya adalah tentang 2 tipe utama dan 4 tipe umum bisnis. Oke. Ya.
kita sudah semakin mengerucut tadi bicara tentang yang awal tentang ide tentang produk, kemudian ide bisnis, yang berikutnya kita nilai tambah dan faktor kali, makin kita spesifikkan sebenarnya bisnis saya mau bisnis apa sih? Gitu. Kita juga berpikir apa sih bisnis yang cocok buat saya? Ya, itu tetap harus kita pikirkan. Bukan kemudian apa kata konsumen semuanya saya itu apa namanya apa yang diminta oleh konsumen semuanya kita ikuti, tapi saya kayaknya nggak cocok untuk masuk ke situ. Nah, ada pertanyaan juga kira-kira bisnis yang cocok buat kita itu apa? Oke, di sini langsung saya sampaikan secara ringkas ya, ada dua tipe utama yaitu produsen yang berfokus pada produk, kemudian trading atau perdagangan yang bersifat transaksi, yang fokusnya adalah transaksi. Ya. Oh, sorry. Sebentar saya share dulu. Baik, saya ulang. Teman-teman yang dari Twitter juga sudah saya share ya di atas itu, silakan materi dua tipe utama bisnis dan 4 tipe umum. Bentar saya ya, oke. Saya ulang ya. Baik, ya, terima kasih Bang Rasad, luar biasa sebagai host. Kita memperbaiki dibanding yang kemarin sudah jauh lebih baik ya. Baik, yang pertama adalah dua tipe utama bisnis. Ya, yang pertama adalah pada prinsipnya tipe yang pertama adalah tipe produsen. Yang kedua adalah tipe perdagangan. Ya, seperti tadi ada tipe. Jadi pengusaha itu intinya ada dua jenis. Apakah dia memproduksi atau dia fokus memproduksi atau dia fokus berjualan saja. Ya, yang pertama dia fokusnya adalah produk, yang kedua adalah fokusnya adalah transaksi. Ya, pertama produk, yang kedua transaksi. Ya, di mana produsen ini ada dua tipe. Nah, dari produsen itu ada dua tipe. Yang pertama adalah produsen itu sendiri atau pabrikan yang mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. Yang kedua adalah pemilik merek atau konsep merek atau konsep produk. Ya, ini yang pertama. Ini tipe utama adalah tipe produsen. Saya ini lebih cocok jadi produsen. Saya lebih cocok memproduksi karena saya lebih cocok berkutat pada produk. Maaf ya, mohon maaf istilahnya, saya lebih cocok berurusan dengan benda mati daripada benda hidup. Nah, itu seperti itu. Karena bertransaksi urutannya sama makhluk hidup, yaitu manusia. Ya, kita bertransaksi akan bertemu dengan konsumen, dengan pembeli, dengan partner, macam-macam partner. Ya, jadi ada dua tipe utama, apakah dia produsen atau pedagang. Nah, jadi seringkali di dalam pelatihan UMKM ya, yang mengatakan bahwa pedagang itu bukan entrepreneur. Really, saya bilang kan, semua yang definisi UMKM adalah usaha kecil, usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha mikro, kecil dan menengah ini adalah membentang dari omset 0 rupiah sampai 50 miliar rupiah per tahun. Jadi definisi UMKM itu adalah dari segi aset, kadang-kadang dari omset tadi 0 sampai 50 miliar per tahun. Dari segi aset 0 rupiah, 0 aset sampai sekitar mungkin 5 miliar asetnya. Jadi UMKM itu bukan berarti, definisi UMKM itu bukan orang nggak sekolah, orang cuma lulusan SD, SMP, SMA, itu bukan definisi UMKM. UMKM itu bukan definisi. UMKM itu adalah gerobak-gerobak yang di pinggir jalan, kemudian bukan UMKM nggak itu. Omset 50 miliar per tahun masih masuk UMKM. Ya.
orang lulusan S3, S1, S2, S3 sudah profesor, doktor, tapi dia tidak satu pun namanya tercatat di dalam kepemilikan usaha apapun, dia bukan UMKM. Dan ketika dia memulai usaha dengan omset di bawah 50 miliar per tahun, dia UMKM. Bukan masalah latar belakang pendidikan, bukan masalah tipe usahanya seperti apa. Makanya ketika kita bicara UMKM, kayaknya kok istilahnya mengecilkan. Pada yang mengecilkan itu dia tidak paham definisi UMKM. Ya, jadi teman-teman UMKM tetap semangat ya. Dan kita yang bagi yang mau memulai usaha atau juga yang mau mengembangkan usaha. Baik, kembali ke sini. Ada dua tipe, yaitu produsen dan pedagang. Ada dua tipe, produsen dan pedagang. Produsen ada dua tipe, ada produsen itu sendiri dan pemilik merek. Apa bedanya? Contoh misalnya, saya selalu pakai contoh sepatu Nike. Ya, sepatu Nike ini adalah sebagai pemilik merek. Pemilik brand sepatu Nike, dia adalah sebagai pemilik merek. Di mana pertanyaannya, kita mau beli sepatu Nike di mana? Oh, saya ada outlet sepatu Nike, itu yang memiliki siapa? Dia hanya menjual sepatu Nike saja, yang pemilik toko itu siapa? Oh, ya, pemilik tokonya bukan perusahaan Nike yang asli Amerika sih. Yang jual orang lain. Ada sport station, ada toko matahari, ada toko macam-macam menjual sepatu Nike. Di mana itu yang memiliki toko-toko itu semua bukan sepatu Nike. Di mana artinya adalah yang menjual sepatu Nike pasti adalah toko atau pedagang sepatu. Bisa jadi di dalam tokonya ada macam-macam merek sepatu. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang memproduksi sepatu Nike? Pabrik sepatu Nike ada tersebar di seluruh. Pertanyaannya, berapa persen yang itu betul-betul dimiliki oleh si pemilik brand Nike ini? Mungkin yang dimiliki oleh pemilik brand Nike ini cuma 10%. 90% dimiliki oleh perusahaan lain yang kontrak sama Nike. Ya, ini konsep produk saya, nih konsep sepatu Nike ini. Kemudian ditawarkan kepada produsen, Anda bisa nggak dengan spesifikasi seperti ini? Bisa, kata produsennya. Oke, bentar ya, kata si pemilik Nike ini. Dia kontak dulu toko-toko, toko-toko saya punya produk baru, konsepnya begini, ada sepatu golf, ada sepatu tenis, sepak bola, basket, macam-macam, semua disebutkan. Oke, kalian pesan berapa? Indonesia pesan sepatu basket berapa? 1 juta unit, oke. Malaysia pesan sepatu lari berapa? 500.000 unit. India pesan berapa? Semua sudah beli ya, bayar DP sini ke saya. Sudah bayar DP, punya uang baru. Kalian yang tadi yang sudah punya kemampuan untuk memproduksi sepatu Nike, ini saya pesan sepatunya, tolong produksi. Jadi si Nike ini adalah pemilik merek, pemilik produk. Yang jual siapa, yang memproduksi siapa. Karena dia fokus adalah memproduksi merek. Dia fokus memproduksi konsep produk. Yang tadi ketika si Nike ini meminta sebuah pabrik untuk membuat sepatu Nike, istilahnya itu adalah maklun atau maklun ya. Maklun, kalau istilah Indonesianya maklun, saya nggak tahu itu asal bahasanya dari mana. Di mana produk kita, merek milik kita diproduksi oleh pabrik, diproduksi oleh produsen yang lain. Bukan milik kita. Tapi mereknya punya kita. Nah, itulah maklun. Itulah yang dilakukan oleh pemilik merek. Ya, itulah yang dilakukan oleh pemilik merek. Jadi, hal itu adalah hal yang sangat biasa di dalam bisnis. Ya, kalau trading simple ya, dia pedagang besar, dia menjual paket besar. Kalau penyalur eceran, penyalur atau toko, dia adalah menjual eceran atau satuan. Nah, jadi ada 4 tipe akhirnya. Yang pertama tadi produsen, yang kedua adalah trading atau perdagangan, di mana masing-masing dibagi 2. Silakan melihat slide yang di atas. Baik, apa sih kelebihan dan kekurangan masing-masing dan bagaimana mereka membangun kemitraan di dalam rantai distribusi atau rantai supply chain, ya, distribution chain. Itulah yang disebut sebagai industri atau ekosistem.
ekosistemnya migas misalnya, dari mulai pengeboran migas, ya, ada perusahaannya sendiri yang ngebor, kerjanya ngebor aja. Sesudah si pengebor ini siapa yang mengontrak, namanya perusahaan eksplorasi minyak. Dia adalah tugasnya adalah membayar si pengeboran untuk mengebor. Setelah minyaknya ditemukan, baru disedot, ya, ditarik, kemudian disimpan, dan dia mencari perusahaan refinery. Jadi dia memang cuma jual minyak mentah aja dari ngebor, kemudian dia menjadi sampai tahap minyak mentah saja. Setelah minyak mentah ada refinery, kemudian di refine, diubah menjadi solar, bensin, minyak tanah, macam-macam, ada lilin dan sebagainya. Sudah jadi refinery, kemudian didistribusinya kepada pedagang lain, pada perusahaan-perusahaan besar yang akan mengecer di pom-pom bensin. Nah, itu yang disebut sebagai ekosistem atau industri. Itu adalah industri migas, contoh. Industri beras sendiri, industri fashion, pakaian sendiri. Kita harus tahu kita ini ada di ekosistem bisnis apa. Ya, sehingga kita tahu dari hulu sampai hilir seperti yang di materi sebelumnya. Di mana ini di dalam gambar ini adalah ini yang secara umum bentuk urutannya dari sejak produsen sampai penyalur, dari sejak produsen sampai ke toko. Oke, yang pertama ada produksi, di mana produsen bertugas sebagai produksi dan dilakukan oleh korporasi, di mana pedagang juga dia yang diperdagangkan adalah komoditas, itu disebut sebagai komoditi atau komoditasnya, dan dia juga biasa dilakukan oleh korporasi. Sementara pemilik merek, ya, dia fokus pada pemasaran, fokus pada marketing, dia membuat konsep-konsep penjualan dan sebagainya, sehingga dia fokus pada produk atau brand. Yang terakhir adalah toko, dia sebagai penyalur atau distributor. Pertanyaannya, mungkinkah keempat semua ini dijalankan oleh satu perusahaan? Sangat mungkin. Dia produksi, dia berdagang dalam jumlah besar, dia juga punya merek, dia punya brand, dan dia juga punya toko. Tapi itu kan kerja berat. Ya, kerja berat, atau bisa jadi dilakukan oleh perusahaan yang sangat besar sekali, dia mampu melakukan semuanya, sangat mungkin. Atau justru malah perusahaan mikro, ya, UMKM mikro. Seperti tadi saya bilang, tukang nasi goreng, tukang pecel ayam, dia melakukan semuanya. Ya, punya brand namanya, dia warung Mas Budi misalnya. Dia punya konsep merek juga, warung Mas Budi ada cabangnya, Mas Budi 1, Mas Budi 2, Mas Budi 3, dan seterusnya. Sudah mulai bicara merek, ya, sehingga ketika orang, wah, ini pecel ayam atau warungnya Mas Budi ini sudah jaminan kualitas, enak gitu. Kemudian yang berikutnya adalah si orang yang sama, dia melakukan jualan retail, jualan satu. Ketika dia jual satuan, terus ada tempelan menerima pesanan catering, pesanan banyak, bisa juga dia berlaku sebagai pedagang, sebagai komoditas. Dan sudah pasti dia produsen, dia mengubah dari bahan makanan yang mentah sampai barang jadi yang siap saji dan siap santap. Dia melakukan keempat. Dan juga hal yang sama bisa dilakukan oleh perusahaan yang sangat besar sekali, perusahaan perhotelan, ya, macam-macam, ya. Oke, kita lanjutkan. Faktor kunci kesuksesan masing-masing, ya, itu adalah siapa produsen, kemudian pedagang atau trader, pemilik merek, dan yang terakhir adalah toko. Baik, kita bedah masing-masing. Ya, saya masih ada waktu sampai sekitar 12 menit. Baik. Yang pertama adalah produsen. Produsen ini harus punya mitra dan akses strategis ke trader atau pedagang. Kenapa? Produsen ini lagi-lagi produsen itu bukan sibuk jualan. Tiap hari jualan. Walaupun memang ada tim marketing, ya. Tapi tim marketing ini harus segera melakukan kontrak kepada si pedagang. Karena sekali idealnya produksi itu adalah berdasarkan pesanan, itu yang paling ideal. Seperti sering saya memberikan contoh, misalnya Toyota. Toyota itu nggak asal produksi. Ya, pabrik Toyota itu nggak asal produksi. Dia akan tanya dulu, Jakarta perlu Fortuner berapa? Lampung perlu Sigra berapa? Calya, ya, Toyota Calya. Dari Sigra itu Daihatsu. Lampung perlu Calya berapa?
Palembang itu perlu rush berapa? Medan perlu Innova berapa? Bandung perlu Avanza berapa? Itu semua data itu ada dulu dari si toko ini apa? Dealer mobil harus ada data. Oh, kalau orang Magelang misalnya, Magelang banyaknya beli Fortuner karena daerahnya pegunungan. Kalau Yogyakarta ya. Surabaya deh. Surabaya itu banyaknya Innova, Avanza dan Kalia karena dia jalan perkotaan, jalannya mulus rata. Yang informasi itu dari siapa? Dari toko-toko ini, ya, dari dealer-dealer ini. Memang si Toyota punya Astra yang dia punya data tersendiri ya, karena dia meretail juga. Bayangkan si Astra ini punya Toyota Astra Motor, kemudian ada Auto 2000, ada kemudian ya macam-macam ya Astra ini. Sehingga dia melakukan semuanya, tapi dia punya toko-toko juga, ada Tunas, ada Astrido, macam-macam. Itu contoh sebagai Toyota yang saya gunakan sebagai contoh. Yang pasti dia juga pemilik merek, ya Toyota. Dia harus punya banyak mitra dan akses strategis. Nah, pemilik mereknya apa tadi? Astrido, Tunas, apalagi yang dealer-dealer ini. Nah, kemudian toko-toko ini, sehingga dia punya data. Dia nggak asal produksi si produsen ini. Ketika dia punya data ini, dia memproduksi secara efisien. Dia nggak akan asal, yuk kita produksi Fortuner 10.000 unit, yuk kita produksi Innova 20.000 unit. Nggak mungkin asal-asalan seperti itu. Apalagi mobil, kalau stok nggak laku, uang parkir di situ berapa lama? Sementara nilai mobil itu, ya memang harga mobil ya tahun ke tahun naik, tapi biaya-biaya yang lain dia nggak bisa nyetok mobil banyak-banyak laku. Itu suatu hal yang sangat berbahaya bagi keuangan perusahaan. Ya. Berikutnya adalah strategi inovasi teknologi tepat guna dan efisien. Ya, dan efisien, kemudian dan efisiensi proses produksi untuk menekan biaya serendah-rendahnya, produksi massal dan cepat. Ya. Produsen ini harus punya strategi inovasi, sehingga tadi dia harus fokus bagaimana barangnya tetap menarik, tapi dia harus memproduksi secepat-cepatnya dalam jumlah banyak lagi. Ketika itu terjadi, ya UMKM ini kan nggak ada pesanan bingung, ada dapat pesanan banyak bingung. Ya memang itu yang disebut sebagai happy problem. Ya, happy problem itu adalah problem tapi happy. Kalau pesanannya banyak nggak bisa penuhi, lebih baik banyak pesanan kita tidak bisa memenuhi daripada banyak barang stok tapi kita nggak bisa jual. Ya perhatikan. Ya lebih baik kita nggak bisa penuhi pembelian, kemudian kita susah, kita jualan tapi nggak cukup nih, produksi saya sudah kapasitas penuh, sudah produksi saya sudah penuh tapi selalu sold out, dan pembeli itu ngantri beli. Itu lebih bagus daripada barang kita banyak tapi nggak ada yang beli. Nah itu bahaya. Tapi walaupun begitu, kalau itu dibiarkan lama-lama seperti itu, orang mau beli kemudian tidak terlayani, dia akan lari ke produsen yang lain. Oke. Yang terakhir adalah investasi pada teknologi dan sumber-sumber daya strategis. Ya, jadi tetap harus berinvestasi. UMKM itu harus terus bertumbuh. Jangan kemudian merasa puas dengan keadaan sekarang, bukan artinya wah Pak, saya nih yang penting ibadah ya, akhirat yang penting saya memikirkan akhirat, saya usaha segini-gini aja. Ya, kalau ternyata setelah pandemi semua usaha kena masalah. Ketika urusan bisnisnya terganggu, urusan akhiratnya terganggu juga. Gimana? Ya, artinya UMKM harus terus bertumbuh. Yang berikutnya, bagaimana harus terus menekan biaya dan pengembangan produk. Kenapa? Kenapa kita harus melakukan ini semua sampai pengembangan produk, menekan biaya dan lain-lain? Kalau produsen tidak melakukan itu, maka produsen yang lainlah yang melakukan. Ketika produsen melakukannya, kemudian kita baru sadar, maka itu sudah terlambat. Ya, bisa jadi itu sudah terlambat.
Baik, yang berikutnya adalah sebagai trader atau pedagang, apa yang harus kita lakukan sebagai trader atau pedagang besar yang kita beli banyak, jual banyak. Modal kita banyak nih, punya modal banyak. Kemudian saya mau jadi trader aja. Kenapa? Walaupun untung tipis tapi selalu sold out. Itu kelebihan dari seorang trader atau pedagang. Itu harus punya banyak mitra dan akses strategis ke produsen. Ya. Tadi kita kan pedagang besar, kita harus punya alternatif produsen-produsen lain. Ketika pada saat sekarang si produsen A misalnya itu nggak laku barangnya, kita bisa jualan barangnya. Jadi nggak ada istilahnya yang istilahnya adalah apa istilahnya, kita mengkultuskan satu produk misalnya. Karena pedagang kita, pengusaha itu atau pebisnis itu, kalaupun mengkultuskan, bukan mengkultuskan pada produk, kita mengkultuskan pada cash flow. Jadi kalau pengusaha itu harus fokus pada arus kas. Ketika kita setia, ketika kita kultus pada produk, kena pandemi, produknya nggak laku, tetap kultus, wah ini produk terbaik, nggak laku, nggak ada yang beli, gimana? Harus ganti. Dengan terpaksa. Pak sedih Pak, ini ibaratnya anak saya, ini adalah, nggak ada yang beli, gimana? Ya kan? Sehingga kita harus punya akses ke produsen, ke pemilik, punya mitra dan akses strategis ke produsen, kepada pemilik merek atau toko. Itulah akses-akses strategis yang harus dibina oleh pedagang. Harus punya banyak kenalan, harus punya banyak akses ke sana tadi. Ya, strategi inovasi menjaga suplai atau pasokan yang konsisten pada jumlah besar. Karena itulah keahlian seorang pedagang. Karena itulah pedagang, dia harus punya stok yang banyak. Kenapa stoknya banyak? Karena harus beli dalam jumlah murah. Dia harus beli banyak dan jual banyak. Ketika dia sudah produsennya dia pegang, toko sudah pegang, jelas, toko kamu perlu ini berapa? Saya perlu sekian, kemudian dia kontak 100 toko. Yang ini perlu 10, yang ini perlu 50, toko B perlu 10, yang toko C cuma perlu 5, perlu 2, 1, dijaga hubungannya, walau cuma 1, tapi dia toko. Ya. Dengan begitu, dengan dia ada 10 toko, pesan 1 udah dapat 10. Nah, dengan begitu dia setia menjaga toko-tokonya, hubungan dengan toko-toko tadi, maka transaksi si pedagang ini dengan produsen pun juga lancar. Ya enak aja, saya cashnya selalu siap. Ya, pedagang besar itu sangat perlu cash besar karena ini adalah perputarannya luar biasa. Walaupun profitnya tipis, tapi perputarannya harus jalan. Itu pedagang. Yang ketiga adalah investasi pada akses dan konsistensi pasokan. Itu harus dijaga konsistensi pasokannya, konsistensi perputarannya terus harus terjadi. Ya, perputarannya harus terjadi. Walaupun untung tipis, kadang-kadang malah cuma balik modal. Tapi dia menjaga hubungan. Karena itu kuncinya dari seorang pedagang. Ya. Yang terakhir adalah jaringan perdagangan. Bicara diskon, sistem pembayaran, logistik atau ekspedisi. Ini adalah kunci-kunci yang harus dipegang oleh seorang pedagang, seorang saudagar. Nah, pedagang besar itu adalah saudagar. Oke, kita lanjutkan. Yaitu yang berikutnya adalah ke pemilik merek. Tadi sudah saya ceritakan ya, contohnya pemilik merek ini seperti sepatu Nike. Kalau teman-teman punya bakat seni yang tinggi, hobi menciptakan merek, saya punya ide merek, saya punya ide produk, maka ketika sudah berkembang bagus sebuah produk atau merek, dia harus berpikir tidak harus memproduksi sendiri, dia harus mengikat kontrak kepada produksi, apalagi setelah produksinya banyak. Jangan kemudian seperti saya tadi, merek kita sudah terkenal, sudah orang di mana-mana, ketika membeli barangnya nggak ada. Dan terjadi penumpukan antrian pesanan. Ketika itu terjadi, sudah harus berbicara dengan produsen yang lain, bicara maklun. Karena tadi konsistensi
Ya. Pemilik merek kan bisa jadi pedagang juga. Dia melakukan perdagangan besar, melakukan pesanan yang besar, gitu. Sehingga si pemilik merek ini dia harus punya mitra atau akses ke trader atau pedagang. Kemudian kepada produsen. Ya, tadi seperti sepatu Nike atau produk apapun. Jadi si pemilik merek ini belum tentu dia punya pabriknya. Contoh misalnya yang paling simpel Indomaret lagi saya kasih contoh. Ya. Memang Indomaret punya pabrik cotton buds, ya, korek kuping. Belum tentu. Memang Indomaret punya pabrik tisu. Memang Indomaret punya pabrik air minum. Memang Indomaret punya pabrik pakaian dalam misalnya. Itu semua yang saya sebut tadi itu ada mereknya Indomaret. Yang dijual di toko Indomaret. Tapi belum tentu dia yang memproduksi. Sehingga karena dia punya keuntungan, dia sebagai pemilik mereknya Indomaret itu terpercaya, dia mulai memproduksi produk-produk yang lain. Ketika kita punya nama atau merek yang terpercaya yang kuat sekali di market, yang dipercaya oleh konsumen, maka kita harus menjaga nama tersebut dan kita punya peluang untuk menjual produk yang lain, atau sebagai contoh Esteller 77. Nah, Esteller 77. Orang ke Esteller 77 itu sebenarnya mau beli apa sih? Berapa persen yang cuma mau beli Esteller doang? Teman-teman tahu nggak? Penjualan tertinggi dari Esteller 77 itu adalah nasi goreng. Tapi tetap aja namanya Esteller 77. Ketika orang sudah percaya dengan Esteller 77, mau pesan apa aja di situ kayaknya sudah terstandarisasi, rasanya enak dan lain-lain. Karena dia sebagai sebuah brand, orang sudah mengakui Esteller 77, wah ini pasti standarisasinya tinggi, dia nggak akan salah-salah masak, pasti bumbunya juga sudah terstandarisasi, jangan-jangan bumbunya juga sudah dalam kayak bikin Indomie aja, bikin nasi goreng kayak bikin Indomie, bumbunya sudah siap, tinggal buka, strap, tuang, semuanya jadi. Setiap makan langsung dijamin enak. Ya. Ibaratnya kalau makan nasi goreng itu orang yang nggak mau ambil resiko, jadi orang yang suka kepastian maunya nasi goreng. Nah, mau nasi goreng lagi hari ini. Oke, yang berikutnya harus punya, ketika kita sebagai pemilik merek, ya, perhatikan UMKM, para pengusaha, entrepreneur, ketika kita sebagai pemilik merek harus punya strategi komunikasi brand dan inovasi produk yang menarik dan kreatif. Karena sih kalau pemilik brand, simpelnya gini deh, kalau pemilik brand tidak melakukan itu, maka pemilik brand yang lain akan melakukan. Ya. Ketika kita tidak komunikatif, brand itu harus terus berkomunikasi dengan konsumen. Sampai istilahnya harus ngiklan terus. Makanya saya di Twitter itu, teman-teman UMKM ini, kenapa saya nggak bosan-bosan mengiklankan tiap hari? Karena itulah yang mereka butuhkan. Perusahaan-perusahaan besar itu dengan budget yang tidak terbatas, mereka beriklan terus. Usaha sudah terkenal, siapa yang nggak kenal Coca-Cola, McDonald's, KFC, Pizza Hut. Ya banyak sekali brand-brand yang minuman, aqua, segala macam. Siapa yang nggak kenal mereka? Tapi iklan terus. Kenapa? Kalau mereka tidak lakukan, maka pesaing mereka lah yang lakukan. Sudah seperti itu. Begitu pula UMKM. Teman-teman UMKM itu jangan ragu-ragu. Ya. Kalau mention akun saya retweet. Sekalipun itu akun atau produk, itu pesaing saya sendiri, saya retweet. Karena memang niatan saya untuk membantu teman-teman UMKM, ayo UMKM, bahu-membahu. Ya. Masyarakat harus bahu-membahu mengiklankan. Saling mengiklankan. Karena begitu saya nggak mau mengiklankan pesaing, maka itu akan terus budaya itu sesama pesaing saya nggak mau beriklan. Teorinya namanya co-opetition. Nah, ya, co-opetition itu gabungan antara cooperation dan competition. Nah, itu namanya co-opetition. Yang saya lakukan adalah sebagaimana pasar Tanah Abang, ya, semua pasar Tanah Abang nggak akan merasa khawatir, semuanya jual pakaian tapi semuanya maju. Begitupun saya juga, saya produsen herbal, saya memproduksi herbal,
Tapi saya mengiklankan teman-teman produsen herbal yang lain, saya nggak punya masalah. Karena tahap pertama ya rezeki itu rahasia Allah. Tinggal bagaimana kita menjemputnya. Yang kedua, ketika herbal ini semarak, maka masyarakat akan menerimanya dengan lebih mudah. Nah, itu contoh aja ya sebagai pemilik merek. Yang berikutnya adalah investasi pada brand, ide, desain produk yang inovatif. Ini investasinya di sini. Investasi pada brand apa? Beriklan. Ya, kemudian merawat sebuah brand itu, mengkomunikasikannya dengan baik. Ya, inovasi, periklanan, orientasi pada pelanggan. Lagi-lagi pelanggan, lagi-lagi pembeli yang harus kita urus, ya, yang harus kita rawat, gitu. Ini sebagai pemilik merek. Terakhir, toko. Ya, bagaimana toko itu harus punya mitra. Ya, mitranya yang keempat tadi semua tadi. Punya mitra ke trader, punya mitra ke produsen, dan ke pemilik merek. Satu lagi, konsumen. Ya, dia karena toko yang akan berhubungan langsung dengan konsumen. Oke, yang terakhir, untuk yang terakhir ini teman-teman UMKM, inilah yang paling banyak di masyarakat. Karena ini adalah yang paling mudah untuk dimulai. Kita sebagai toko, ya teman-teman yang memulai dropship, jualnya berapa? 1, ya. Yang pemilik teman-teman pemilik toko ini sebagai teman-teman UMKM yang bersifat sebagai toko, semua teman-teman UMKM, teman-teman wirausaha, entrepreneur yang menjual produk satuan, ya, maka teman-teman semua menamakan diri sebagai toko. Ya, teman-teman yang jual satuan, teman-teman adalah toko. Gimana caranya? Harus punya produk yang lengkap. Kalau teman-teman jual satuan sebagai toko, itu kan aksesnya kan ke komunitas. Ya. Temennya itu aja sebenarnya. Karena temennya itu saja yang membeli, maka produknya harus lengkap. Ya, maka produknya harus lengkap. Dia harus punya alternatif produk yang lain macam-macam. Sehingga pembeli yang sama, dia misalnya orang kenal saya, orang kenal Pak Aswin, dia jualnya apa? Dia jual makanan, jual baju, jual alat elektronik, macam-macam. Pokoknya kalau saya beli sama dia aja. Dia kalau saya mau belinya berapa? Belinya satu. Oh, kalau sama dia belinya produknya pilihan-pilihan semua dan harganya pasti enggak. Nah, artinya ketika orang sudah kenal kita, maka orang kenal kita ini berlakulah sebagai toko. Ketika kita hobi jualan satuan, maka teman-teman harus menjadi sebagai toko. Toko yang bagus itu apa? Barangnya lengkap, kemudian bisa dibeli satuan. Itu sudah selesai, sudah jadi toko. Bagaimana menjadi toko? Apakah kita harus stop produk? Belum. Bisa jadi kita dropship, melakukan aktivitas dropship misalnya. Kemudian yang kedua adalah kita harus fokus kepada membina komunitas kita tadi yang biasa membeli sama kita itu tadi. Ya, harus kita manjakan dengan kita punya banyak pilihan. Ya, sehingga strateginya adalah menjual satuan sesering-seringnya dan sebanyak-banyak. Bagaimana supaya orang bisa sering? Ya kita harus menjaga hubungan. Ketika orang beli pada kita satuan, bulan depan udah habis belum barangnya, mau beli lagi nggak? Oh iya deh, harus diingatkan. Ya. Investasi pada sistem otomasi penjualan satuan dan eceran. Nah, sekarang para toko-toko ini, para UMKM, maksudnya apa nih Pak nomor 3? Saya berinvestasi pada apa ini? UMKM saya jual cuma 100-200 ribu sebulan, harus berinvestasi pada sistem dan otomatisasi penjualan satuan dan eceran. Itulah yang namanya toko digital. Ada Shopee, ada Tokopedia, ada Bukalapak, macam-macam. Ya, jadi dengan adanya digital, dengan adanya
platform-platform digital tersebut kita bisa punya toko secara digital, ya. Kita punya toko secara digital sehingga bisa penjualan, semua penjualan otomatis, pembayaran dan yang lain-lain itu bisa menjadi apa namanya, memanjakan para konsumen atau ya. Nah, yang terakhir adalah penyebaran lokasi strategis dan jaringan konsumen. Inilah yang disebut sebagai komunitas, di mana kita kalau suka jual satuan pada orang, apalagi kita sudah punya ada akun namanya, ada website ya namanya Linktree misalnya, kita Facebook ada, Instagram ada, Twitter punya, ada WhatsApp segala macam. Teman-teman yang menjadikan dirinya toko harus punya akses ya digital seperti ini. Kalau belum mampu untuk membuka toko fisik, kalau mampu punya buka toko fisik selesai ya. Bagaimana membuka toko fisik yang ideal ya? Contoh aja Indomaret. Udah itu aja, Indomaret, Alfamart sama. Nah, jadi teman-teman UMKM yang menjual satuan di sini ada teman-teman kita nih, ada Kak Ulul ya, ada Kak Dewi yang di Taiwan. Nah, itu saya senang sekali melihat perkembangan teman-teman yang ketika ditanya jualnya macam-macam, ya dia sudah melakukan menjadi sebuah toko. Dan bisa jadi ke depan bisa membuka toko yang fisik ya. Walaupun sekarang baru memulainya secara digital. Nah, teman-teman yang menjual satuan maka harus mulai menjadikan dirinya sebagai toko. Baik, itu sudah selesai materi kita malam ini. Selebihnya kalau ada yang ingin ditanyakan, saya sampaikan kepada Kak Gila dan admin ya. Silakan sampaikan. Saya siap menjawab. Ada waktu masih sekitar 20 menit ya. Saya kelebihan 10 menit. Ya. Baik, Coach. Terima kasih banyak, Coach. Masya Allah, hari ini kita dapat lebih banyak dari dagingnya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua bisa mendengarkan dan bisa menyimak dengan baik. Tapi jangan khawatir, semua materi yang Coach sampaikan akan direkam dan akan di-share besok di TL, di YouTube kami, di LDS Official, insya Allah. Coach, ada satu pertanyaan dari sebelum saya lempar ke teman-teman di Twitter. Ada dua yang sudah memegang mic, Bang Batman dan Bang Dul. Tapi ada satu pertanyaan dari teman-teman peserta free class dengan atas nama Budini. Beliau bertanya, mitra atau akses pedagang yang cocok untuk UMKM itu seperti apa? Dan bagaimana mencari mitra untuk UMKM yang cocok? Mungkin garis besarnya seperti itu, Coach. Terima kasih, Coach. Baik, saya sementara berasumsi bahwa yang dimaksudkan sebagai mitra ini adalah Mbak Doni. Baik. Ya, yang pertama yang dimaksudkan mitra, saya berasumsi ya, yang dimaksudkan mitra dari pertanyaan tadi adalah mitra usaha. Mitra usaha dalam artian sesama pemodal atau sesama pemilik usaha. Itu yang saya berasumsi seperti itu. Itu definisi itu berbeda dengan yang saya maksudkan mitra dalam hubungannya dengan rantai pasok atau ekosistem atau industri yang digeluti masing-masing. Baik. Cara memilih mitra yang baik adalah tentu teman-teman kita harus menguasai, harus punya banyak sekali informasi. Kita harus belajar banyak, banyak sekali belajar sehingga sebelum kita bermitra, kita sudah mengerti apa hak dan kewajiban. Apakah keuntungan yang akan kita dapatkan, apa hal yang harus kita korbankan. Nah, itu dalam bermitra kita harus tahu. Sehingga nanti tertuang dalam perjanjian. Jadi bermitra itu walaupun dengan teman, ya, saudara, ya seperti di sini ada Kak Dila pernah bercerita, saya walaupun kakak beradik, saya membuat perjanjian usaha.
ya. Jadi ketika kita sebelum bermitra, kita harus melihat sebelum memulai kemitraan, kita harus mengetahui hal tersebut. Apa sih keuntungannya? Apa sih yang nanti akan saya korbankan? Ya, kemudian nanti kalau lebih tataran yang lebih canggih lagi sudah tahu yang namanya exit strategy. Ya, exit strateginya artinya kalau usaha ini tidak berjalan lancar, nanti bagaimana cara bubarnya? Harus tahu. Jadi kita tidak berbicara semuanya yang manis-manis saja. Kita harus mengantisipasi seandainya nanti tidak berjalan, tidak berlangsung secara mulus sebelum kita bermitra. Nah, kalau yang ditanyakan bagaimana profil mitra yang baik, nah itu nanti dalam kajian yang berbeda ya, bagaimana kita menilai seseorang itu baik atau tidak, bagaimana seseorang itu bisa layak dipercaya atau tidak, bagaimana kita melihat value itu nilai-nilai yang dianut dia itu cocok nggak dengan kita. Kayaknya saya bakal apakah saya akan bekerja sama dengan jangka panjang atau jangan-jangan memang ini kerja sama jangka pendek saja. Nah, itu harus kita lagi-lagi kita perlu belajar, kita harus dalami lebih dalam lagi, kita pelajari lebih dalam lagi bagaimana caranya bermitra. Tentu ini perlu ilmu yang banyak. Kalau ditanya ke saya, Pak Aswin bermitra berhasil terus nggak? Tentu tidak. Ya, kalau saya bermitra sudah banyak kali ya, sudah banyak banget saya bermitra. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Nah, sehingga kita tidak menganggap bahwa semua kemitraan itu pasti berhasil, tidak. Ya, kita harus mengantisipasi bahwa kemitraan itu bisa berhasil, bisa tidak. Mungkin itu yang bisa saya jawab sementara. Terima kasih, Nabila. Lanjutkan. Iya, terima kasih banyak, Pak. Untuk selanjutnya mungkin saya beri kesempatan dahulu kepada sahabat-sahabat di Twitter, Coach. Yang kebetulan ini Bang Batman ini dari kemarin meminta mic tapi belum sempat berbicara. Oke, Bang Batman, untuk beberapa waktu ke depan mohon disampaikan dengan singkat dan jelas pertanyaannya, berhubung kita memang waktu sangat terbatas. Silakan Bang Batman, the stage is yours. Waalaikumsalam. Ada satu pertanyaan yang terkait satu pertanyaan yang paling menarik ya mengenai pertanyaannya bagaimana dia si konsumen yang apakah pemilik itu juga kita sebagai pajak Ya, baik. Pemilik merek tentu dia juga mungkin bisa menjadi sebagai perancang ya. Yang dirancang itu adalah konsep mereknya. Nah, jadi pada prinsipnya bahkan yang merancang pun kan sebenarnya bukan bisa jadi bukan si pemilik merek. Yang perancang adalah seorang desainer. Tapi desain itu dimiliki oleh si pemilik merek. Ya, desain itu dimiliki oleh pemilik merek, ya, sehingga bentar. Sehingga pada prinsipnya si pemilik merek itu dia berfokus dalam memiliki merek itu sendiri. Jadi apakah dia juga sebagai perancangnya itu sangat mungkin ya, sebagai perancang dia sangat mungkin dia juga dia merancang brand itu sendiri, kemudian dan bukan tidak mungkin juga bahwa dia juga sebagai produsen itu sendiri. Seperti saya sampaikan tadi, bisa jadi satu perusahaan ya dia produsen, ya dia pedagang, dia pemilik merek, dan dia penyalur itu sendiri. Artinya, saya memberikan contoh tadi sepatu Nike itu adalah dia hanya ketika sebuah perusahaan dia betul-betul fokus sebagai pemilik merek saja. Begitu mungkin.
Mungkin itu mudah-mudahan bisa menjawab gitu ya, Bang Batman. Terima kasih atas pertanyaan. Ya, sama-sama. Baik, mudah-mudahan sudah mencukupi Bang Batman. Ya, kita sepakat dulu ya. Oke, terima kasih. Coach, kembali ke peserta yang ada di room. Dari pertanyaannya adalah, sebagai produsen, akan lebih efektif mana antara beli bahan baku langsung atau mempunyai sumber bahan baku dari sumber yang sudah jelas begitu, mungkin produksi sendiri bahan bakunya begitu, seperti itu Coach. Jadi itu pertanyaannya. Terima kasih Coach. Baik, saya tidak bisa menjawab itu tentu. Jadi jawaban itu tergantung. Tergantung yang pertama harga. Mana harga yang lebih murah? Yang kedua, di atas itu semua, seorang produsen harus punya kepastian. Ya, kita semua harus lebih punya kepastian. Kepastian apa? Kepastian waktu. Apalagi orang sudah pesan. Sesuatu yang orang sudah pesan atau sudah rutin itu harus kita pasok. Walaupun harga lebih mahal, tetapi kita harus memberikan kepastian. Jangan kita ada orang pesan, kemudian, saya nggak bisa memberikan pesan karena kalau saya lakukan pesanan ini, saya untungnya tipis. Ya, untung tipis itu jauh lebih baik daripada tidak ada pesanan sama sekali sambil menunggu harganya bagus. Jadi UMKM, pengusaha, entrepreneur harus konsisten mencetak omset, harus konsisten melakukan transaksi. Ya, jadi jangan karena tadi ini saya pilih produsennya yang mana nih? Apakah saya produksi sendiri atau saya beli pada orang lain kan? Gitu. Tergantung lagi jawabannya. Sejauh mana mana yang lebih pasti, mana yang bisa menjamin kekonsistenan? Mana yang paling menjamin konsisten? Kalau kita sudah produksi sendiri, kita kesusahan, padahal selisihnya nggak banyak dengan kita beli dengan yang sudah siap pakai. Kecuali memang itu ya kalau untungnya terlalu tipis ya, sementara kita harus berusaha memproduksi sendiri dengan susah payah, keuntungan tipisnya itu ini enggak berarti nggak demi harga yang akan kita ciptakan. Atau misalnya kalau kita produksi sendiri, kita bisa membuat kualitas kita lebih bagus, nah itu beda lagi ceritanya. Kalau kita produksi sendiri, sementara kualitasnya sama-sama aja dengan si orang yang memasok kita sebagai supplier kita, kualitasnya sama, sementara harganya hanya berbeda tipis, nah kita harus betul-betul pertimbangkan. Karena tadi UMKM, ya para wirausaha, pedagang, dan semuanya, bahwa konsistensi mencetak arus kas, konsistensi bertransaksi itu harus dijaga, harus konsisten, harus terus terjadi. Karena itu adalah akan membuka hal-hal yang lain. Kita bisa dapat investasi, kita bisa dapat arus kas yang lebih, kita bisa melakukan banyak hal daripada nggak ada uang. Ya, nggak ada uang, saya kalau udah untung besar aja baru saya mau kerja, kalau untung kecil saya nggak mau. Yakin gitu kalau saya. Jadi kecuali kita memang sudah ada jaminan ya, pokoknya saya walaupun saya untung besar, saya nolak order, tapi 1 bulan saya bisa kaya raya, ya monggo silakan. Ya, setiap bisnis itu harus punya keunikan dan punya caranya masing-masing. Tapi tadi kalau yang penting kita betul-betul bisa menjamin terjadinya transaksi secara konsisten, kita bisa menjamin omset secara konsisten, nah itu yang harus kita prioritaskan. Itu mungkin saya buka lagi pertanyaan bagi yang lain. Terima kasih Coach. Saya kembalikan dulu ke sahabat di Twitter Space. Ada satu pembicara lagi Coach, izin. Silakan. Ya, terima kasih banyak Coach. Baik, Bang Dul, ada yang ingin disampaikan? Kebetulan sudah memegang speaker. Silakan sampaikan pertanyaan mungkin dengan singkat dan jelas.
The stage is yours, Bang Jul, Bang Dul, monitor? Mungkin beliau tidak. Baik, saya akan menyampaikan sebuah pertanyaan dari peserta free class coach, bahwa beliau adalah produsen minuman, pemasok, juga memasok petani di sekitar coach, dan memasarkannya sendiri. Mereka bekerja juga sendiri. Lalu pertanyaannya adalah metode apa yang lebih bagus untuk kedepannya supaya kami lebih maju, katanya. Seperti itu, coach. Terima kasih, coach. Maaf, boleh diulang sekali lagi? Terima kasih. Baik, mereka mereka adalah produsen minuman dengan juga pemasok petani dan memasarkan sendiri produksinya. Mereka juga mengerjakan sendiri. Metode apa? Pertanyaannya adalah metode apa yang akan lebih bagus untuk kedepannya? Begitu, coach. Baik, ya seperti tadi, kalau produsen, kalau kita memproduksi idealnya, sekali lagi idealnya, tadi kan produksi juga diperdagangkan, dia punya merek sendiri, dia menyalurkan, kan seperti itu. Kalau kita melakukan ini semuanya, maka kita harus membuka, karena kita produksi, kita juga penyalur, maka karena fokusnya kan transaksi, ya kan? Fokusnya kan transaksi, fokusnya omset. Produsen fokusnya omset ke pedagang, betul kan? Kalau kita juga penyalur, maka kita harus punya akses penjualan retail seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya. Kalau kita memproduksi minuman tadi, saya memproduksi minuman, harus beriklan secara luas sehingga minuman kita dikenal. Kalau kita sebagai produsen menjual pada konsumen yang beli tadi, berapa belinya? 1. Kepada konsumen yang itu saja ya bisa ditakar kira-kira mereka berapa banyak belinya dalam 1 bulan. Sehingga kita harus menemui konsumen lain lagi yang baru. Kita harus punya akses untuk ketemu konsumen yang baru. Atau kalau tidak konsumen, kita ketemu dengan pedagang. Tolong dong salurkan, misalnya punya kenalan toko atau restoran atau warung makan, kita menjajakan, mensuplai toko, mau nggak nih saya titip jual konsinyasi ya kepada toko, warung, restoran, rumah makan. Karena kita memproduksi minuman misalnya, atau warung kopi, sekarang ada jual kopi banyak. Apakah kita mau mensuplai di situ? Bisa. Atau yang menarik sih, kita kan produsen minuman. Kita memproduksi kepada pemilik merek. Kita memaklun produk kita untuk mereknya dia. Misalnya ada restoran ABC misalnya ya. Ada restoran ABC, kita menawarkan, Bapak mau nggak saya buatkan produk minuman, itu mereknya minuman ABC. Sehingga, tapi kita yang memproduksi, tapi mereknya milik dia, ABC. Nah, itu yang bisa kita lakukan pada pemilik merek. Sehingga kita sebagai produsen, apakah kita mau jadi kita punya mitra strategis ini ada 3. Bisa jadi kita melakukan semuanya. Gitu. Jadi kita selain kita berfokus berproduksi saat ini, ya kita harus fokus jualan juga. Begitu mungkin, Kak Dila, terima kasih. Masih ada beberapa pertanyaan, Coach, masih bisa disampaikan, Coach? Silakan. Oke, baik, terima kasih. Ini pertanyaan datang juga sama dari Pak Taufik, peserta dari free class yang kita laksanakan. Beliau adalah pemilik merek yang kami adalah pemilik merek yang mendesain sebuah produk. Desain kita dijiplak oleh sebuah merek yang sudah established dan lebih terkenal karena kita produksinya di tempat yang sama. Sedangkan kesulitan kami untuk mematenkan produk merek itu sendiri kesulitan di modal, Coach.
Apa yang harus dilakukan karena terkait dengan modal tersebut supaya lebih aman, mungkin begitu Coach. Terima kasih Coach. Baik, ya memang tidak mudah ya bagi UMKM yang produknya ditiru oleh merek yang sudah besar. Artinya begini, produk yang mudah, yang konsepnya mudah ditiru. Sebagai contoh, misalnya saya jual nasi goreng ikan asin, jambal, dan cumi-cumi. Ya. Nasi goreng pakai ikan asin, ada cumi-cumi. Wah ini, misalnya ini di mana-mana nggak ada ini. Tetapi orang kan bisa jadi orang langsung itu hanya sebagai ide, ditiru itu dengan mudah. Kalau hal itu terjadi, maka kita akan sulit mengklaim bahwa itu adalah penemuan. Kecuali penemuan kita itu betul-betul unik, betul-betul merupakan hal penemuan yang baru, di mana kita menemukan hal itu aja sudah harus melakukan riset laboratorium, kita eksperimen, uji coba, dan sukses gagal sampai akhirnya menemukan formula yang tepat, menemukan metode yang paling ideal, metode yang paling menguntungkan sehingga sangat susah ditiru, maka itu kita akan sangat mudah kemudian kita mempatenkan, ya, berdasarkan hak paten. Ya, ada hak paten, ada hak merek, ya, merek dagang, hak merek atau merek dagang, ada hak paten, ada hak cipta, ya, seperti ada 3 nih yang utama, hak cipta, hak merek itu namanya saja, kemudian hak paten itu adalah hal yang detil yang tidak bisa ditiru oleh yang lain. Ya, sehingga kalau produk kita ditiru misal, karena memang mudah ditiru oleh merek besar, maka memang akan sulit, ya, kita akan sulit untuk menuntut, karena apalagi desain atau merek kita itu tidak terdaftar di Kemenkumham, ya, Kemenkumham atau Dirjen Haki misalnya. Jadi kalau Dirjen Haki, ya di Dirjen Haki di bawah Kemenkumham. Nah, sehingga para UMKM yang produknya ditiru itu akan kesulitan karena dia tidak bisa menuntut. Sekarang pertanyaannya bagaimana solusinya? Solusinya berarti kita harus sering-sering melakukan edukasi kepada konsumen kita. Jadi kita melakukan edukasi bahwa ya kita harus melakukan penetrasi kepada market bahwa ini adalah aslinya produk kita. Boleh aja kita mengklaim seperti itu selama kita punya bukti. Maka produksi asli kita ditiru oleh dia. Pertanyaannya, kualitas kita lebih baik atau tidak dengan yang meniru kita? Kalau kualitas kita tidak lebih baik, kita akan kesulitan sebenarnya. Ternyata yang meniru kita, dia bisa menginovasi, modifikasi menjadi lebih baik dari produk kita, tambah kesulitan gitu. Nah, tapi tadi kalau hanya sebatas ide, misalnya cappuccino cincau, semua bisa bikin cappuccino cincau. Akhirnya ketika satu rame, orang ikut yang sama. Nanti ada lagi yang baru lagi namanya es semangka serut misalnya. Semuanya es semangka serut. Jadi ketika pertama, wah itu menarik, kemudian ditiru. Ya, oh cuma begini doang, gampang nirunya. Itu bisa ditiru dan kita tidak bisa mengklaim. Ya. Sebagai contoh, ini hal ini sangat banyak terjadi di dunia UMKM, ya. Bagaimana kalau ada seorang orang yang bekerja pada kita sudah didik dengan baik, dia sudah bisa, kemudian keluar buat usaha sendiri. Gimana cara mengklaim? Susah karena dia sudah tahu rahasianya segala macam, sudah tahu. Itu tidak bisa klaim karena dia sudah tidak bekerja lagi sama kita. Kecuali bekerja sama kita kemudian menjual rahasia ke tempat lain, nah, itu bisa jadi masalah. Sehingga ketika tadi bagaimana solusinya, yang pertama tadi kita mengedukasi konsumen, itu yang penting. Kenapa? Karena itulah yang menjaga transaksi kita. Konsumen harus kita ikat sedemikian rupa, kita berikan penjelasan, kita berikan edukasi, kita berikan testimoni,
Dan jalan keluarnya juga adalah kita melakukan inovasi. Kita terpaksa melakukan inovasi. Karena kita lah yang pertama menciptakan, dia ikut-ikutan. Ketika inovasi, jangan sampai inovasinya juga mudah ditiru. Atau paling tidak, kita yang murah adalah mendaftarkan merek dagang atau hak merek. Ya, hak merek itu harus segera didaftarkan. Kalau waktu Pak, hak merek atau merek dagang itu lama di Kemenkumham, betul. Maka yang harus kita lakukan adalah kita melakukannya secara digital. Ya, merek dagangnya kita tulis dulu akun Facebooknya, websitenya www.apa.id misalnya atau .com.co.id. Itu sudah nama kita duluan. Sebagai nama dulu ya, merek dagangnya kita ambil dulu. Kemudian di akun Instagram, Twitter, semuanya. Nah, kita semua ambil dulu, kita klaim bahwa dan kita publikasikan bahwa ini adalah produksi kita. Secara nama kemudian sudah keunikannya itu sudah bisa diasosiasikan satu-satunya milik kita. Sehingga dengan begitu yang akan meniru juga sudah mulai berpikir. Karena bisa jadi ada peluang keuntungan di situ. Peluang keuntungannya adalah konsep produk kita sudah ditiru oleh pemilik merek yang lebih terkenal. Sebenarnya dia juga sudah mengiklankan konsep produk kita. Tinggal bagaimana konsumen yang sudah membeli kepada pesaing kita, pertanyaannya apakah bisa digeser kemudian dikonversi menjadi membeli produk kita. Dan bagaimana caranya? Nah, itulah yang disebut sebagai melakukan penetrasi pasar. Gimana caranya? Dikasih gratis, dikasih demo, dikasih uji coba, atau dikasih diskon, atau macam-macam. Bagaimana caranya dia nyobain produk kita? Syaratnya produk kita lebih baik. Apa hal yang lebih baik yang bisa dipertimbangkan sehingga konsumen membeli produk kita, kemudian memilih, oh ternyata ini yang asli, oh ternyata ini perintisnya, sehingga mereka hargai, kemudian membeli produk kita. Begitu mungkin dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Kadila. Iya, terima kasih banyak Coach. Coach, ini masih ada beberapa pertanyaan. Kira-kira kita mau sampaikan sekarang atau Coach bagaimana? Tetap Saya dari teman sampai 21.45 ya, sampai jam 9.45. Saya coba jawab. Oke, siap. Baik, Coach. Teman-teman, terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa terakomodir sementara. Baik, saya coba bacakan lagi. Ini dari teman-teman yang ada di grup kelas di sana, Coach, di free class. Pertanyaannya adalah mitra sudah itu. Maaf, Coach. Ada beberapa. Oke. Izin tanyakan, bisa di-share terkait keberhasilan UMKM pinjaman modal pakai KUR. Begitu, Coach. Terima kasih, Coach. Ini pertanyaannya cukup general ya. Sebenarnya usaha itu bukan ditentukan oleh modal. KUR itu kan modal. Yang menjamin bukan apakah modal itu KUR, ya, atau itu kita minjem sama orang, atau itu investasi kita buka usaha kita jual di bursa saham, Bursa Efek Indonesia BEI. Mau apapun bentuknya itu ya modal, itu ya duit. Pertanyaannya apakah itu berhasil KUR atau tidak? Jawabannya hanya akan sama ketika ditanyakan. Pertanyaannya adalah, sebentar nih, roti lewat roti laut. Dia sebagai penyalur sampai jam segini masih memasarkan produknya, bertemu dengan konsumen langsung. Nah, kita tunggu lewat dulu. Oke. Bagaimana modal itu berhasil? Pertanyaannya itu aja sebenarnya. Modal itu berhasil kalau kita, nomor satu, penjualannya berhasil, profitnya jelas, aset kita bertumbuh, maka investasi apapun, mau itu pinjaman atau modal, ya berhasil. Bukan masalah KUR atau tidak. Ya. Ketika kita mulai meminjam atau menawarkan, ada orang yang berinvestasi pada kita,
pastikan nomor 1 ada pembelinya. Nomor 2, dia sudah siap uangnya. Nomor 3, dia sudah siap melakukan kontrak dengan kita. Yang keempat, kita pastikan bahwa kita ada profit di situ. Yang kelima, pastikan itu berulang-ulang terjadi terus sehingga kita bisa jamin kita kembalikan modalnya. Secara garis besar itu. Jadi bukan kur atau tidak. Ya, pertanyaannya apakah kur berhasil atau tidak? Saya termasuk penerima kur tahun lama lah, 2010-2011. Ya berhasil mengembalikan. Karena apa? Saya saat itu saya dapat kur di bank syariah ya. Di bank syariah, kemudian saya bisa mengembalikan. Kenapa? Karena berbasis kontrak. Karena berbasiskan kontrak, saya berani mengambil pinjaman kur dari bank syariah itu karena saya sudah punya kontrak pembelian. Sehingga, nah ini karena saya suaranya keras, kedengaran di luar itu suaranya juga sama kerasnya. Oke, saya lanjutkan. Kenapa saya bisa mengembalikan? Karena saya sudah punya kontrak, saya sudah punya pembeli yang jelas, saya sudah punya keuntungan yang jelas, saya bisa mengembalikan dengan tenggat waktu yang jelas, selesai. Itu cara sukses dapat pembiayaan atau investasi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Berarti kita kalah sama tukang roti ya, Coach. Masih semangat ya, suaranya masih kencang sekali, Coach. Ya. Masya Allah, masih mencari rezeki, Masya Allah. Itulah kita seorang UMKM, kadang-kadang 24 jam bila perlu kita curahkan semua pemikiran, semua tenaga, Coach. Masya Allah, sehat-sehat terus semua. Oh iya, sahabat-sahabat, sebetulnya Coach kita ini, Coach Edwin ini sedang kurang fit, malah beliau semalam sehabis kelas demam, jadi mohon doa semoga beliau bisa terus menyampaikan materi hingga selesai nanti, malah lebih lagi selesai nanti. Mudah-mudahan tetap bisa memberikan ilmunya kepada kita semua, Coach. Sehat-sehat, Coach. Amin. Iya, Muhammad. Sahabat-sahabat. Ya. Cepat sembuh. Oh ya, terima kasih. Oh, cepat sembuh. Terima kasih. Iya, mudah-mudahan sembuh. Insya Allah mudah-mudahan pulih kembali, mudah-mudahan sehat kembali. Barakallah. Baiklah sahabat-sahabat, mungkin Coach setelah saya cek pertanyaan sudah tidak ada lagi, dari space pun mungkin sudah cukup, sudah tidak ada pertanyaan. Ada satu lagi, ada satu. Ya, siap. Yang saya terima dari DM mungkin ya. Baik, Coach. Kalau sebagai trader kita sering promo harga, apakah menurunkan citra produk kita? Oke, ya. Kalau kita sebagai trader sering promo harga, apakah menurunkan citra produk? Ya tidak. Kalau saya sih, promo itu adalah bagian penting dari apa namanya? Dari proses marketing. Ya, promosi itu. Kalau perlu setiap hari diskon kalau kita. Ya, kalau perlu setiap hari diskon, kalau perlu setiap hari kasih bonus selama kita tidak rugi ya. Ya, selama kita tidak rugi, selama kita bisa menjamin untuk kalau perlu dibentuk image, dibentuk persepsi bahwa toko kita itu promo terus, diskon terus. Ya, kayak 11, 22 apa itu yang promosi apa? Marketplace ya. Promosi tanggal 1 Januari, promosi tanggal 2 Februari ya. 11, 22, 33 terus 10, 11, 12 terus seperti itu. Sehingga tidak ada salahnya kita berpromosi. Masalah citra produk kita adalah kita konsisten, kita jujur, kita memberikan pelayanan terbaik, kita memberikan kepuasan untuk konsumen. Citra terbaik kita adalah konsumen yang puas. Ya, citra terbaik kita bukanlah menurut kita, citra yang terbaik menurut konsumen. Bagaimana konsumen menilai kita, itulah citra terbaik. Penghargaan, piala, istilahnya ini? Ya penghargaan terbaik lah ya. Kasih piala, dikasih piagam, piagam.
piagam terbaik itu adalah piagam dari konsumen. Ya, piala terbaik adalah pembelian yang konsisten dari konsumen kita, bukan piala-piala itu, bukan trofi, bukanlah penghargaan piagam yang digantung di dinding. Penghargaan terbaik, piala terbaik, trofi terbaik itu adalah pembelian konsumen yang konsisten sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya. Itu adalah citra terbaik. Oke. Para UMKM saya doakan semuanya bisa usahanya maju, yang belum mulai usaha sudah mulai punya kepercayaan diri, sudah mulai bergambar kira-kira mau bisnis apa, sudah mulai bisa diperkirakan kayaknya ini yang lebih menguntungkan, ini yang cocok dengan saya. Tidak. Saya cukupkan malam ini. Alhamdulillah, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau ada yang kurang, saya mohon maaf, itu dari saya sendiri, dari saya pribadi. Dan sampai bertemu hari Selasa, 2 hari ke depan, semoga kita semua bisa hadir dan mengikuti secara lancar, insya Allah. Baik, itu mungkin terakhir dari saya kembalikan kepada Kak Dila, kepada host, ya, semoga semuanya sehat dan semua dalam keadaan keberkahan. Akhirul kalam dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, Coach. Mudah-mudahan saya tutup. Teman-teman di Twitter Space, mohon maaf saya minta waktu sebentar untuk menutup di Zoom. Jazakallah khair, Coach. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Coach tetap sehat, tetap bisa memaparkan banyak-banyak ilmu kepada kita dan tidak segan-segan terus memberikan. Teman-teman UMKM yang sudah join di kelas free kelas kami, terima kasih atas joinnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ke depan UMKM kita tambah bertumbuh terus. Mohon doa supaya kita semua bisa sama-sama istiqomah belajar dengan Coach dan belajar dengan yang lain. Insya Allah. Sampai jumpa di hari Selasa depan, mudah-mudahan dengan waktu yang sama, tanggal jam 19.40 sampai jam 21. Mudah-mudahan teman-teman bisa hadir dengan tepat waktu. Jazakumullah. Mungkin kita tutup dengan doa kifarat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah. Mohon maaf lahir batin, akan kami tutup. Assalamualaikum. Zoom akan segera kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali ke Space Coach. Iya. Baik. Waalaikumsalam.